Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Pasti baik kan? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya. Sebelumnya, Pak Adit, apa kabar? Kita sudah lama tidak berjumpa. Mungkin di sini Ibu dan Pak Adit akan menyampaikan materi terakhir kita. Materi apa sih? Kita ini ada di bab 9 loh, gak kerasa kan? Bab yang terakhir, yaitu tentang kembangkan kegemaran membaca. Sebelum Ibu dan Pak Adit menjelaskan lebih rinci, nah kalian siap-siap dulu ya untuk menyiapkan segalanya dan mendengarkan penjelasan kita semua. Semoga kalian paham dan dapat memahami apa yang kita sampaikan di sini. Ya anak-anak, untuk materi yang pertama itu Ibu akan menjelaskan atau akan mengingatkan kembali ya mengenai tentang materi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, pasti kalian udah gak asing kan? Apa sih Bu buku fiksi? Apa sih Bu buku non-fiksi? Saya udah tahu loh Bu apa. Pasti kalian sudah paham dan kalian sudah tahu apa sih buku fiksi dan buku non-fiksi. Cuma kan di sini Ibu hanya ingin mengingatkan kembali ya, apa sih buku fiksi, apa sih buku non-fiksi. Nah, untuk pertama-tama Ibu akan menjelaskan mengenai buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi tentang cerita, di mana ide ceritanya itu dari hayalan kalian, gitu. Jadi dari ide-idenya itu dari pemikiran kalian semua, gitu, hayalan kalian semua. Jadi bersifat imajinatif, gitu. Lalu menggunakan bahasanya pun menggunakan bahasa kiasan atau disebut juga dengan bahasa konotatif. Nah, itu disebut dengan buku fiksi. Nah, kalau buku non-fiksi itu kebalikan dari buku fiksi ya, gitu. Jadi, kalau buku non-fiksi itu malahan buku di mana isinya itu harus sesuai dengan data-data, harus bisa dipertanggungjawabkan dan bersifat informatif. Lalu bahasanya pun menggunakan bahasa yang sebenarnya atau disebut juga dengan bahasa denotatif. Nah, jadi kalau misalkan dilihat-lihat gitu ya, apa sih Bu bedanya buku fiksi dan buku non-fiksi itu? Nah, yang membedakannya itu hanya ada 3 loh. Nah, kalau buku fiksi itu satu, itu ceritanya buatan, ya kan? Yang kedua, bersifat imajinatif. Yang ketiga, itu bahasanya kiasan. Itu buku fiksi ya. Sedangkan buku non-fiksi yang pertama itu adalah berdasarkan data. Jadi buku itu berdasarkan data. Yang kedua, informatif. Yang ketiga, bahasanya lugas atau bisa disebut juga dengan denotatif. Dari buku fiksi dan non-fiksi ini, pasti kalian pengen tahu kan, Bu, apa sih Bu contohnya? Contoh dari buku fiksi dan non-fiksi itu. Dan kayaknya Ibu juga yakin kalian juga udah sering ya gitu baca-baca buku fiksi, baca-baca buku non-fiksi gitu. Cuma takutnya ada yang lupa nih, Bu, kalau ini bukunya termasuk ke dalam buku apa nih yang saya baca? Nah, di sini Ibu akan memberitahu contoh buku fiksi dan buku non-fiksi. Untuk buku fiksi ya, untuk buku fiksi contohnya itu seperti cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, lalu mitos-mitos gitu. Nah, itu termasuk ke dalam buku fiksi. Nah, sedangkan kalau buku non-fiksi adalah bukunya itu buku-buku ilmiah. Buku ilmiah seperti skripsi ya, lalu tesis gitu, atau buku pelajaran. Nah, buku pelajaran itu termasuk buku apa, Bu? Itu termasuk ke dalam buku
non fiksi gitu, karena menggunakan bahasanya juga menggunakan bahasa yang lugas, datanya juga harus sesuai. Lalu buku non fiksi itu apalagi Bu? Biografi seseorang itu termasuk ke dalam buku non fiksi. Bu, kalau misalkan opini, pidato, dan sebagainya itu masuk ke dalam apa Bu? Itu termasuk ke dalam buku non fiksi. Bisa dipahami sampai sini? Paham ya? Jadi apa itu buku fiksi, apa itu buku non fiksi. Jadi kalau buku fiksi mah buku cerita, di mana ide-idenya itu dari kita. Sedangkan buku non fiksi itu adalah buku yang isinya berdasarkan dengan data, yang kebenarannya atau tulisannya harus sesuai dengan apa yang disampaikan melalui data-data itu. Jadi itu yang membedakan ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita ada sesi pertanyaan. Selanjutnya akan disampaikan mengenai materi selanjutnya, yaitu materi membaca sebentar ya. Yang selanjutnya kita akan mengenai membaca indeks. Nah, untuk materi membaca indeks yang akan menyampaikan itu adalah Pak Adit ya. Jadi sekarang kita simak penjelasan dari Pak Adit mengenai membaca indeks buku. Silakan Pak Adit. Oke, terima kasih Bulan. Sekarang kita akan mencari tahu apa itu indeks. Yang pertama, indeks kalau dari pengertian itu adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada sebuah buku. Misalkan biasanya itu indeks nggak ada di buku-buku fiksi ya, kayak cerita-cerita gitu itu nggak akan ada. Tapi kalau di buku-buku non fiksi yang kayak gini-gini, pengantar hukum, buku paket kalian itu ada. Tapi kalau di buku yang mengenal cuaca ini ada cerita-ceritanya di sini, ini biasanya nggak akan ada gitu ya. Biasanya cuma ada glosarium aja, pengertian cara umumnya, kata-kata asing. Terus biasanya ciri-cirinya indeks itu ada di bagian akhir serta tersusun berdasarkan abjad. Jadi indeks itu udah dikategori-kategoriin gitu. Kalian bisa lihat yang ada di gambar di sebelah sini. Nah, ini contoh indeks ya. Bisa kalian lihat ini udah tersusun dari A, B, C, lalu ke bawahnya terus itu udah disusun berdasarkan abjad. Ada abstrak, kita lihat ini ada abstrak. Terus di sebelah kanannya lagi itu ada halamannya. Coba lihat, ada halaman 265 buku bahasa Indonesia kelas 8 yaitu 265. Itu pasti ada, kalau kita cari di halamannya itu ada pengertian abstraknya apa. Lalu di 282 itu pasti abstrak dibahas lagi di situ. Nah, kita bisa itu membuat rangkuman dari indeks. Itu sengaja indeks itu dibuat untuk kita membuat catatan supaya lebih gampang kalau mau ngerangkum gitu ya. Kalian biasanya suka ada tugas nih suruh ngerangkum. Nah, itu kalian bisa dari indeks. Yang pertama kalian kalau mau ngerangkum, cari tahu dulu apa yang mau kamu rangkum, bagian mana saja yang mau kamu rangkum. Misalkan saya ingin ngerangkum ini ya, lihat dari sini. Tentang literasi gitu ya, kalian bisa cari di sini. Literasi itu ada di halaman berapa di indeksnya. Ini kata-kata istilah ya gitu. Nah, ini di buku kalian tuh ada, ini di kelas 8, di buku kelas 7 juga ada di bagian terakhir. Di buku umum kayak gini, asalkan buku pengetahuan yang benar-benar ilmiah, itu pasti ada gitu. Kita cari. Nah, ini ada daftar istilah atau indeksnya, udah jadulnya bukunya ya, udah sering dibaca jadi sobek. Nah, itu mungkin indeks kalian udah bisa jelas, karena indeks itu cuman intinya daftar kata yang tersusun secara abjad yang biasanya itu ada di akhir halaman buku.